Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Nur di channel YouTube Dokter Spesialis Patologi Klinik. Oke, mungkin kali ini saya ingin membahas tentang rapid test COVID-19 ya, yang mungkin masih ada banyak perdebatan atau bagaimana sampel yang baik, kemudian bagaimana sih caranya kita menginterpretasi hasil COVID. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang gold standard ya, atau misalkan yang untuk menegakkan diagnosis COVID itu tetap adalah dengan menggunakan PCR atau polymerase chain reaction. Sedangkan kalau COVID itu sendiri, kalau misalkan menggunakan rapid test itu artinya kita hanya menapis atau men-screening atau kita berusaha untuk tes cepatnya. Tapi sekali lagi, rapid test itu banyak sekali permasalahannya. Misal kalau misalkan di lapangan penggunaan sampel kapiler itu juga menjadi pertanyaan karena memang sensitivitasnya rendah. Jadi sensitivitas itu kita berusaha untuk mencari orang yang benar-benar sakit di dalam sebuah populasi. Nah, kemudian kalau misalkan kemudian hasilnya samar nih atau hasilnya reaktif nih, apakah memang kemudian pasien ini benar-benar menderita COVID? Nah, itu kan juga harus kita bahas ya. Baik, kita mulai saja dengan pembahasan selanjutnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, sampelnya rapid test COVID itu apa sih? Yang paling bagus sampelnya dari mana sih? Yuk, saya mulai jelaskan ya. Jadi kalau dari gambar ini, pengambilan darah ini adalah melalui kapiler atau dari jari. Jadi sama seperti kalau pengambilan darah di apotik atau di tempat lain yang mau memeriksa gula darah, kolesterol, atau asam urat, ini pengambilannya dari jari. Ini yang disebut oleh kami sebagai darah kapiler. Ini adalah ruang sampling di rumah sakit saya atau tempat pengambilan darah ya intinya. Dan di sini ada dua tabung yang berwarna ungu tutupnya. Yang ini disebut dengan tabung EDTA. Kemudian di belakang sini juga ada semacam titik-titik ya, itu antikoagulan atau biar darahnya nggak beku. Kemudian ini adalah tabung kedua yang tutupnya berwarna kuning, ini disebut dengan SST2 tabungnya. Sama ya, di belakangnya seperti embun, ini sebenarnya adalah antikoagulan, jadi untuk mencegah darah beku. Nah, ini adalah sampel plasma yang tabung ungu. Kalau yang ini adalah tabung kuning, dan ini darahnya kalau sudah dimasukkan setelah berapa lama dia akan beku, dan ini memang akan kita dapatkan serum. Beda sama yang plasma yang ini ya, yang tadi kalau kita homogenisasikan kembali maka komponennya akan bercampur menjadi satu. Dan ini untuk mendapatkan plasmanya kembali, ini kita harus memutar dengan alat yang dinamakan centrifuge. Nah, centrifuge ini yang saya gunakan di RS kami. Kemudian kita masukkan saja ke lubang nomor 6, kemudian untuk diputar harus seimbang, jadi harus ada satu yang di sebelahnya, di seberang tabung nomor 6. Kita isi sesuai dengan volume darah tadi ya, kita letakkan di seberangnya di nomor 12, kemudian kita tutup dan kita atur kecepatannya yaitu 3000 rpm, kemudian selama 10 menit kita nyalakan. Dan kita tunggu sampai kecepatan centrifuge mencapai kecepatan yang kita inginkan sampai dengan waktu yang kita inginkan juga. Nah, sudah selesai dan jangan langsung dibuka ya, dibiarkan saja 10 menit agar menghindari aerosol. Kemudian kita ambil nih yang tadi penyeimbangnya, kita letakkan, kemudian kita ambil lagi tadi yang tabung EDTA yang kita hendak cari plasmanya. Nah, kita lihat ya. Apakah sudah terjadi plasma? Ya, betul, dia sudah menjadi plasma. Jadi cairan kuning ini adalah yang plasmanya. Selanjutnya kita persiapkan alat rapid COVID-nya. Kita buka, kemudian kita keluarkan kasetnya dari dalam kemasan. Kalau yang ini adalah yang IG total, jadi tidak terpisah antara IgG dan IgM. Mungkin tidak terlalu kelihatan jelas, nanti saya sampaikan hasilnya secara foto saja. Kemudian di dalamnya ada pipet juga yang disertakan dari brand ini. Nah, kalau saya sih tidak menyarankan menggunakan ini, jadi tetap menggunakan micropipet dan
ukurannya disesuaikan dengan ukuran sampelnya, kemudian menggunakan yellow tip. Kenapa? Ini agar lebih akurat dalam pengambilan sampel. Ini juga menyertakan buffer. Jadi buffer ini adalah semacam pelengkap ya dari rapidnya. Nah, nanti buffer ini setelah sampel dimasukkan ke dalam lubang kaset, kemudian diteteskan dengan buffer. Oke, ini sampelnya saya gunakan yang plasma tadi ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita ambil sampelnya sebanyak 10 mikro. Jadi sampelnya COVID itu sedikit sekali. Mungkin bisa kelihatan ya, ini sedikit seperti ini. Kita masukkan ke dalam well dari kaset rapid tadi. Kemudian kita tambahkan dengan buffernya sebanyak 2 tetes. Sama diteteskan ke dalam well-nya tadi juga. Jangan lupa ini nanti diberi waktu selama 10-15 menit. Ini terlihat ya sudah terjadi aliran atau flow karena ini memang metodenya imunokromatografi. Kita tunggu hasilnya nanti selama 15 menit kemudian kita baca hasilnya. Nah, kalau rapidnya sudah selesai akan seperti ini. Kalau ini yang IgG IgM-nya terpisah ya. T1 IgG, T2-nya IgM. Ini agak samar untuk IgG. Kalau yang ini jelas terlihat ya, untuk IgG-nya dia positif, IgM-nya juga samar. Jadi kalau saya mengacu kepada Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik tentang panduan antibodi yang dikeluarkan 22 April 2020, jadi kalau untuk pemeriksaan rapid antibodi ini direkomendasikan pada orang yang tanpa gejala atau ODP atau PDP dan harus disupervisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Alur pemeriksaannya pun sesuai dengan pedoman yang direvisi 4 dan juga harus menggunakan alat pelindung diri. Cara pengambilan sampelnya yang direkomendasikan adalah closed system. Jadi kapiler ini sebenarnya kalau sudah pilihan paling terakhir karena memang sensitivitasnya paling rendah. Jadi kalau sensitivitas itu artinya adalah kita mencari orang yang benar-benar sakit dalam suatu populasi. Nah, untuk hasilnya pelaporannya seperti ini. Jadi kalau salah satu dari IgG IgM-nya reaktif atau keduanya, maka dia disimpulkan sebagai reaktif. Dan kemudian direkomendasikan adalah kalau misalkan rapid testnya ini negatif harus diulang dalam 10 hari kemudian. Sedangkan kalau misalkan rapid testnya ini ternyata positif, wajib dilakukan konfirmasi dengan PCR atau swab 2 kali berturut-turut. Nah, bedanya apa sih antara PCR dengan rapid test antibody? Jadi kalau PCR ini memang merupakan sebagai gold standar dari COVID karena sensitivitas dan spesifisitasnya tinggi. Jadi dia bisa mencari orang yang benar-benar sakit dan tidak benar-benar sakit karena dia mendeteksi dari materi genetik atau nyari virusnya itu sendiri. Tapi memang kekurangannya dia tidak simpel karena perlu pengambilan sampel swab yang itu memang nggak nyaman, kemudian harus terlatih, kemudian APD-nya memang APD level 3 atau yang astronot itu ya, kemudian laboratoriumnya pun harus mendukung untuk PCR. Oke, mungkin berdasarkan video yang sudah saya paparkan, kami merekomendasikan bahwa untuk penggunaan rapid test itu tidak menggunakan kapiler. Silakan menggunakan sampel plasma atau serum, dan kemudian dalam pengerjaannya juga diawasi, yaitu pertama menggunakan timer atau waktu, karena memang kalau misalkan di luar itu terkadang ada rapid yang kemudian dari hasilnya non reaktif itu bisa jadi reaktif. Kemudian yang kedua adalah ketika hasilnya sudah reaktif pun itu bukan serta-merta kemudian pasiennya pasti ini positif COVID, karena ada beberapa penyakit yang memang ini ada reaksi silang atau cross reaction dengan antibodi COVID. Misalkan yang sudah diketahui adalah demam berdarah, kemudian juga tipes atau tifoid. Jadi kalau misalkan kita punya modalitas untuk melakukan cross check, misalkan cek demam berdarah atau cek tipes, silahkan dilakukan karena ini juga bisa menyingkirkan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita sehat-sehat aja nih, tapi kemudian hasil rapid kita ternyata reaktif, silahkan lakukan konfirmasi dengan PCR atau swab. Itu jauh lebih baik karena kan prinsipnya kalau PCR atau swab itu kita mencari si virusnya. Jadi kita bukan lagi mencari antibodi. Nah, kalau antibodi rapid juga itu juga yang menjadi masalah adalah
kapan sih kita kontaknya dengan si pasien. Karena kalau misalkan IgM-nya COVID, secara teori dia akan muncul di hari ke-5 sampai 7 setelah kita kontak dengan pasien yang konfirmasi COVID. Nah, tapi kemudian kecepatan pembuatan antibodi tiap orang itu berbeda. Juga hal yang mempengaruhi juga misalkan gizi, kemudian apabila dia ternyata punya penyakit yang imunokompromis atau sistem imunnya turun sehingga dia tidak mampu untuk membuat antibodi yang cukup, itu juga akhirnya IgM-nya ini negatif. Nah, akhirnya memang rapid test ini banyak positif palsu atau negatif palsu, bukan banyak sih, tapi tetap ada kemungkinan itu. Sehingga saya juga menyampaikan bahwa hati-hati dengan stigma rapid test positif. Orang yang rapid testnya COVID-nya positif atau reaktif itu belum tentu dia benar-benar COVID. Kita harus pastikan kembali, dan oleh sebab itu direkomendasikan adalah melakukan swab atau PCR. Mungkin dari saya itu saja. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komen. Jangan lupa juga subscribe, like, dan bunyiin loncengnya ya. Kemudian dukung saya terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.